Selamat hari Minggu, Shalom adik-adik. Shalom pemirsa. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online Pargemit Ebenezer Oeba Rayon 13. Nah adik-adik, sukacitanya pasti penuh ya. Kira-kira berapa persen sih sukacitanya kamu? 100%. Yes, adik-adik juga harus 100% ya. Kalau begitu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Doanya yang baik dan sopan, kita akan membuka kebaktian sekolah minggu kita minggu ini dengan berdoa. Karena ini pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa yang baik di dalam kerajaan surga atas waktu yang indah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami. Mari datanglah bersama dengan kami, memimpin kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik dan kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sobat Tuhan Yesus masih semangat? Masih kan? Yeay, tadi katanya semangatnya 100% kan? Kalau begitu masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku. Yesus
Tuhan yang berkata, "Mampirlah dengan doaku." Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Shalom adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum itu Kak Iren persilakan adik-adik untuk duduk kembali dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat Anak Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga saat ini ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-39. Kak Iren ulang ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-39. Di bawah perikop Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjadi."
mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia mempersembahkan mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menunjukkan jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat berdiri. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Ya adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. "Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal," kata Elia. "Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar."
Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti Dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Baik adik-adik, demikianlah cipta firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10b. Kairon ulang ya, 1 Timotius 4 ayat 10b. Bunyinya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 10b. Bunyinya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Baik adik-adik, jangan lupa untuk divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp dan grup Facebook Pargemit Ebenezer Olba Rayon 13. Adik-adik, belajar firman Tuhan hari ini kita meyakini bahwa hanya Yesus sajalah satu-satunya Allah kita yang hidup, dan marilah kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah
duduk yang tenang, duduk yang sopan, karena kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Baik, semuanya lipat tangannya, lipat tangan, tutup mata. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami banyak hal Tuhan. Biarlah itu semua dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan, dalam mereka sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai mereka. Orang tua dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati mereka. Kami sebagai guru-guru PAR juga Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk melayani Tuhan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pandemi Tuhan Yesus memberkati agar biarlah pandemi ini dapat segera berakhir ya Bapak, dan biarlah kami tetap menaati protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Adik-adik sobat Tuhan Yesus, kita sudah mau selesai nih ibadah minggu ini. Namun sebelum itu kakak-kakak punya informasi. Informasinya kalau adik-adik ada yang membutuhkan pelayanan doa, adik-adik bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oleh sebab itu mari kita semua bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita minggu ini dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akan berakhir. Terima kasih buat firman atas Tuhan Yesus yang Bapa berikan kepada kami. Kami akan menutup sekolah minggu kami dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Shalom. Adik-adik, rupanya pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Karena itu, kami tetap menghimbau adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan rajin mengonsumsi air putih, minum air putih yang banyak, kemudian rajin mengonsumsi makanan yang sehat, serta tetap menjalankan protokol
pemerintah, yaitu melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Stay healthy and God bless you. Bye-bye.